saat ada barang tak terpakai? Apakah membuangnya menjadi sampah atau mengubahnya menjadi barang yang lebih berguna? Orang-orang ini bisa loh memanfaatkan barang bekas, rongsokan, atau sampah menjadi hal-hal berfaedah, bahkan tercetus ide mewujudkannya menjadi hal menakjubkan. Beberapa di antaranya sampai bikin Anda berkomentar, kok kepikiran ya? Berikut rangkumannya dari Sampah Jadi Berfaedah versi on the spot. William Kamwamba melakukan hal sederhana yang memberi dampak sangat besar untuk kampung halamannya di distrik Kasungu, negara Malawi, bagian tenggara benua Afrika. 2002 lalu, di usia 14 tahun, ia membuat kincir angin pertamanya dari sampah rongsokan untuk irigasi dan menyalakan listrik. Ketika putus sekolah, ia rajin ke perpustakaan hingga suatu saat ia melihat buku bergambar kincir angin yang bisa memompa air dan mengaliri listrik. Ia tertarik dan berpikir bisa membuat irigasi dan listrik karena desanya adalah desa miskin yang tidak memiliki sambungan listrik. Lantaran tak punya uang, William dibantu oleh temannya mulai mencari bahan rongsokan di tempat pembuangan sampah. Awalnya seluruh warga desa menganggapnya gila, namun setelahnya warga desa justru kagum karena ternyata angin dari kincir buatan William bisa mengaliri listrik di rumahnya. Banyak yang minta dibuatkan kincir angin juga di rumahnya masing-masing. Apa yang dilakukan William tersebar begitu cepat, hingga akhirnya para wartawan meliput dan membuatnya semakin dikenal sebagai seorang bocah putus sekolah dari desa miskin yang membuat inovasi menakjubkan. Ia bahkan diundang ke berbagai negara, termasuk Amerika, untuk melihat langsung teknologi kincir angin yang lebih mutakhir di sana. Siapa yang tak ingin memiliki istana atau kastil? Kita berpikir bangunan megah seperti istana atau kastil hanya bisa dimiliki oleh raja dan sultan. Siapa bilang Jim Bishop bermimpi untuk memiliki sebuah kastil dan berhasil mewujudkannya. Setelah membeli sebidang tanah di Colorado, Amerika pada 1959, 10 tahun kemudian, selama 40 tahun terakhir, buah karya Bishop telah berkembang menjadi bangunan yang benar-benar megah. Fakta mencengangkan lainnya, kastil megah ini sebenarnya berbahan dasar sampah loh. Wah, masa iya? Kastilnya terdiri dari batu di daerah sekitar dan sebagian besarnya terbuat dari sampah ataupun dari sumbangan. Kastilnya juga dilengkapi dengan menara setinggi 49 meter, serta beberapa jembatan yang menghubungkan ruangan satu dengan yang lainnya. Wah, tinggi juga ya. Banyak juga vlogger dan YouTuber penasaran. Mereka ingin menguji adrenalin naik ke menara dan jembatan tertinggi di kastil ini. Ternyata pemandangan di atas ini sungguh indah. Botol plastik termasuk salah satu jenis sampah plastik terbanyak di dunia. Prihatin, pria Meksiko bernama Richard Soa mengumpulkan botol plastik dan menyulapnya menjadi sebuah pulau. Pulaunya terbuat dari kayu dan bambu serta 250.000 sampah bekas botol air kosong yang membuat pulau tersebut dapat mengapung di atas permukaan air. Tak sekedar mengapung, di dalam pulau ini dibangun rumah dengan kamar tidur lengkap beserta beberapa fasilitas seperti mesin cuci dan peralatan rumah tangga lainnya. Bahkan ada taman dan pepohonannya juga. Wow, keren ya! Di zaman sekarang, harga rumah terus meroket, bikin orang semakin sulit mewujudkan impiannya. Bahkan untuk rumah paling sederhana sekalipun, harganya mencapai ratusan juta rupiah. Mau punya rumah yang harganya terjangkau, tapi kualitasnya kuat? Di Meksiko, ada rumah dari sampah plastik yang harganya super hemat. Dengan niat mulia ingin mengurangi sampah plastik menjadi hal berfaedah dan berkelanjutan, sebuah perusahaan startup di Meksiko mengubah sampah plastik menjadi bahan dasar papan pengganti batu bata untuk membangun rumah. Coba tebak berapa harga rumahnya? Hanya $280 alias sekitar 4 juta rupiah. Selain hemat uang, hemat waktu juga loh untuk membangun sebuah rumah dari 2 ton sampah plastik hanya butuh waktu 7 hari.
Soal kekuatan, panel plastik pengganti batu bata ini sangat kuat loh. Juga dirancang menjadi insulator termal panas yang sangat baik. Jadi nggak khawatir kegerahan atau rumahnya meleleh saat cuaca sedang panas-panasnya. Aman. Wah, semoga bisa menginspirasi orang-orang di Indonesia ya. Ada berapa banyak produk berkemasan plastik di rumah Anda? Daripada dibuang begitu saja, mending sampah kemasan plastik tersebut dibikin jadi hal berfaedah yuk. Misalnya jadi pengki di rumah. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli pengki plastik lagi. Bikin dari botol jerigen plastik kayak gini aja. Ada yang lagi hobi berkebun? Kamu bisa memanfaatkan botol plastik bekas jadi pot tanaman loh. Tinggal dikreasikan seperti ini. Lucu ya? Ada yang nyimpen botol plastik bekas berukuran sama. Bisa dibikin jadi stool atau tempat rebahan kaki juga loh. Lumayan kan? Bermanfaat dan bikin rumah jadi Instagramable. Nge-charge smartphone tapi tak ada meja untuk menyimpannya. Kalau punya botol bekas sampo atau kosmetik di rumah seperti ini, bisa dikreasikan menjadi tempat charge handphone. Wah, sungguh kreatif ya apa yang mereka lakukan. Dari hal paling besar seperti kastil sampai benda berfaedah di rumah. Apa yang mereka lakukan menarik untuk kita lakukan. Mengingat jumlah sampah plastik di negara kita begitu banyak dan bisa dimanfaatkan. Tahukah Anda berapa banyak sampah plastik yang ada di Indonesia? Hingga tahun lalu, Indonesia menempati urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Jumlah sampah akan terus bertambah bila masyarakat masih belum sadar. Padahal sekarang ini seharusnya yang kita lakukan tak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tapi sudah bisa memilah sampah agar mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan produk sekali pakai seperti plastik dan styrofoam yang sulit terurai. Sebagian masyarakat sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai, seperti membawa dan menggunakan sedotan berbahan ramah lingkungan, membawa tumbler atau tempat minum sendiri, membawa tote bag atau tas kain untuk keperluan belanja, serta bersepeda ke tempat kerja untuk mengurangi karbon polusi udara. Namun ternyata hal ini belum cukup untuk memberikan dampak signifikan mengatasi masalah sampah di Indonesia. Garnier sebagai produsen dari brand kecantikan terkemuka di dunia yang produknya Anda temukan sehari-hari juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengajak Anda menjadi bagian dari Garnier Green Beauty Movement. Ikuti program daur ulang sampah kemasanmu bersama Garnier Green Beauty yang meluncurkan aplikasi e-recycle. Melalui aplikasi ini, sampah kemasan plastik, saset, dan kaca bisa dijemput oleh tim khusus dari e-recycle. Caranya, download aplikasi e-recycle di ponselmu. Kumpulkan semua sampah kemasan dan input ke aplikasi dengan cara scan barcode pada kemasan. Atau input secara manual barcode pada kemasan. Sampah kemasanmu sudah terkumpul di keranjang, lanjutkan dan foto kemasan yang mau kamu daur ulang. Setelah mengetik alamat dan mengklik tombol jemput sampah, tunggu e-picker mengkonfirmasi pesanan penjemputanmu. Setelah dijemput, pastikan sampahmu terverifikasi di aplikasi ya. Dan selamat, kamu telah berkontribusi menciptakan planet yang hijau bersama Garnier. Atau bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, bisa mengirim sampah plastik melalui drop di 19 titik Green Beauty Box yang ada di Hero Group Jabodetabek. Tunggu apa lagi? Mari selamatkan bumi dengan gabung bersama Garnier Green Beauty. Download aplikasi e-recycle di Play Store sekarang juga.